dihina, diremehkan, bahkan dipermalukan di depan umum. Bu Isna, guru honorer biasa, ternyata menyimpan kekuatan yang tak disangka siapapun. Apa jadinya saat semua tahu siapa dia sebenarnya? Like, share, dan subscribe channel ini. Ya, semoga kamu selalu sehat, rezekinya lancar, dan melimpah. Tulis amin di komentar, dan jangan lupa tonton sampai habis endingnya bikin merinding. Langit pagi itu mendung. Awan menggantung rendah di atas atap sekolah yang catnya mulai memudar. Suara ayam dari perkampungan sekitar masih terdengar samar, bercampur dengan deru motor para guru yang baru datang. Di depan gerbang SMP Negeri Mandiri, seorang perempuan muda berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, memandangi pelang sekolah yang sudah mulai berkarat. Ini hari pertama, bisiknya pelan, seperti memberi kekuatan pada dirinya sendiri. Namanya Isna, 25 tahun usianya. Wajahnya bersih, alisnya tegas, kerudung abu-abu yang ia kenakan tampak sederhana, tapi rapi. Tubuhnya kurus namun tegap. Membawa tas punggung dan map besar berisi silabus yang ia susun semalam suntuk. Di tangannya ada secangkir kopi dari warung. Sebelah, dingin, karena sempat gugup mencari ruang guru. Tak lama kemudian, suara sepatu berhak tinggi terdengar dari belakangnya. Seorang perempuan parubaya mengenakan setelan kantor berwarna biru tua melangkah masuk gerbang sambil mengangkat alis. "Kamu guru baru?" tanyanya tajam tanpa senyum. Isna mengangguk cepat. "Iya Bu, saya Isna, guru honorer bahasa Indonesia." Langsung ke ruang guru. "Jangan berdiri bengong di depan. Siswa bukan, guru iya. Ya harus kelihatan kerja, bukan kayak patung." Lalu perempuan itu berlalu begitu saja. Itulah sambutan pertamanya. Ruang guru terletak di ujung lorong, dekat ruang kepala sekolah. Meja-meja kayu tersusun rapat, penuh tumpukan kertas, dan aroma kopi instan bercampur bau tinta printer memenuhi udara. Isna masuk perlahan, lalu berdiri di pintu. "Halo, saya Isna, guru honorer baru," ucapnya pelan. Beberapa guru melirik sekilas. Tak ada yang menyambut dengan senyum, apalagi jabatan tangan. Seorang laki-laki berperut buncit yang duduk di tengah ruangan hanya mendengus. "Taruh tas di meja kosong sana. Jangan ganggu jadwal orang lain ya. Di sini semua sibuk," katanya tanpa menoleh. Isna hanya mengangguk dan mencari meja kosong di pojok ruangan. Ia duduk, mengeluarkan silabusnya, lalu mulai mengecek jadwal pelajaran. Setelah 15 menit, masuklah seorang perempuan bertubuh besar, mengenakan blazer ungu mencolok. Wajahnya dihiasi make up tebal dan kalung emas menggantung di lehernya. "Ingat, semuanya hadir ke rapat jam 10 nanti. Kita bahas siapa yang akan tanggung jawab kegiatan lomba hari guru. Dan tolong, jangan ada yang kasih ide aneh-aneh, kayak tahun lalu." "Ya," katanya keras. Beberapa guru mengangguk malas. Perempuan itu berjalan ke arah papan pengumuman, lalu menatap Isna tajam. "Siapa ini?" tanyanya lantang. "Saya Isna Bu, guru baru, guru honorer." "Ya," potongnya sambil tersenyum. "Sinis. Bagus. Kita butuh yang kuat mental. Di sini honorer itu harus siap jadi senjata cadangan. Jangan rewel kalau disuruh ganti jadwal atau jaga piket tambahan. Ya?" Isna kembali mengangguk. Dalam hati ia menahan getir, tapi ia tahu ini bagian dari perjalanan. Sejak pagi itu, tugas demi tugas mulai berdatangan padanya. Ia diminta menggantikan guru yang izin mendadak, mengurus siswa yang ribut, bahkan diminta mengetik laporan yang seharusnya bukan tugasnya. Tapi Isna tidak mengeluh. Ia bahkan masih sempat tersenyum kepada siswi-siswi yang ia temui di lorong. Di antara semua tekanan itu, ada satu cahaya kecil yang ia rasakan. Saat masuk ke kelas 5B, Isna seperti menemukan ruang hidupnya. Ia berdiri di depan papan tulis, menatap anak-anak yang gaduh, lalu tersenyum. "Anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Aku bukan guru yang galak, tapi aku akan sangat sedih kalau kalian tidak belajar." Murid-murid mulai diam. Nada bicaranya lembut tapi tegas. Mereka mungkin tak tahu, di balik suara lembut itu ada seorang anak kepala dinas pendidikan yang memilih untuk menyembunyikan identitasnya demi merasakan bagaimana rasanya berdiri di titik terbawah ketika lonceng pulang berbunyi. Isna duduk sendirian di ruang guru. Sisa-sisa kopi sudah basi, dan ruang itu nyaris kosong. Ia membuka ponselnya. Ada pesan masuk. "Ayah,
Bagaimana hari pertamamu, Nah? Perlu ayah bantu apapun? Isna mengetik perlahan, lalu menghapusnya. Akhirnya ia hanya membalas, "Hari ini baik." Ya, Isna belajar banyak. Ia meletakkan ponsel, lalu tersenyum. Dalam diam, ia tahu ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu, jika harus berjuang sendirian, ia siap. Hari kedua, Isna dimulai lebih pagi dari sebelumnya. Ia sudah sampai di sekolah saat jam belum menunjukkan pukul 7. Udara pagi masih dingin, namun tangannya sudah mulai sibuk membuka catatan pengajaran dan menata bahan ajar. Ia menunggu di ruang guru, sendiri, dalam keheningan yang terasa lebih dingin dari udara pagi. Satu persatu, guru mulai datang. Beberapa hanya mengangguk tanpa menatapnya. Sebagian lainnya, bahkan pura-pura tidak melihat. Ruang guru itu memang sempit, tapi terasa sangat luas dan kosong bagi Isna, ruang tanpa sambutan, tanpa obrolan, tanpa hangatnya sesama pendidik. "Isna, kamu gantikan Bu Nani ke kelas VIA ya? Dia sakit. Materi matematika, tinggal pakai buku panduan di lemari," kata Pak Wahyu tanpa basa-basi, bahkan tanpa menoleh. "Tapi saya kan guru bahasa Indonesia, Pak," jawab Isna ragu. Pak Wahyu melipat surat kabarnya, menatap dengan alis terangkat. "Kamu guru honorer, jadi fleksibel. Ya, jangan banyak bertanya." Isna hanya mengangguk pelan. Ia tahu tempatnya belum punya suara. Ia masuk ke kelas AT dengan buku matematika di tangan. Anak-anak tampak bingung melihat guru baru mengajar mata pelajaran yang bukan keahliannya. Tapi ia tetap berusaha. Salah satu siswa, Rahma, mengangkat tangan. "Bu, bukannya Ibu guru bahasa Indonesia?" "Iya sayang, tapi hari ini kita belajar bersama dulu ya. Nanti Bu Nani sembuh. Kalian bisa tanya lagi kalau masih bingung." Anak-anak itu mengangguk pelan. Meski gugup, Isna mengajar dengan sabar. Ia bahkan sempat membuat anak-anak tertawa dengan menjelaskan rumus melalui cerita lucu. Ia tahu mungkin mereka tak mengerti sepenuhnya, tapi ia ingin mereka tetap merasa nyaman dan dihargai. Usai pelajaran, saat Isna kembali ke ruang guru, suasana mendadak hening ketika ia membuka pintu. Ia mendengar jelas percakapan yang sebelumnya sedang berlangsung. Honorer zaman sekarang terlalu percaya diri. Baru juga 2 hari kerja, gayanya kayak sudah punya SK tetap, ujar Bu Leni sambil mengaduk kopi. "Betul. Sudah gitu sok akrab sama murid. Di sekolah ini, guru itu harus tegas. Bukan kayak pengasuh," sambung Pak Wahyu tertawa kecil. Ketika menyadari kehadiran Isna, mereka buru-buru mengalihkan pandangan. Isna pura-pura tak dengar. Ia langsung menuju mejanya dan duduk, membuka laptop, meski matanya terasa panas. "Isna," panggil suara yang asing. Isna menoleh. Seorang pria muda berkacamata, mengenakan batik biru rapi, tersenyum ramah. "Saya, Rifki, guru TIK baru. Mulai ngajar minggu depan. Saya tadi lihat Ibu ngajar di kelas VIA. Hebat juga bisa masukin cerita ke rumus. Anak-anak suka." Isna tersenyum kaku. Itu satu-satunya sapaan tulus yang ia terima sejak 2 hari terakhir. "Terima kasih, Pak Rifki. Saya cuma coba supaya mereka nyaman dulu. Boleh, saya duduk sini?" tanya Rifki sambil menunjuk kursi kosong di sebelah Isna. Isna mengangguk. Sejak saat itu, ruang guru tak sepenuhnya dingin lagi. Siang itu, Bu Darnisah memanggil Isna ke ruang kepala sekolah. Dinding ruangannya dipenuhi piagam-piagam dan foto dirinya bersama pejabat setempat. "Saya dengar kamu tadi masuk kelas VIA tanpa izin?" tanyanya dengan suara tajam. "Saya hanya menggantikan Bu Nani atas permintaan Pak Wahyu, Bu. Kamu tahu aturan kan? Guru tidak boleh mengajar mata pelajaran yang bukan bidangnya tanpa persetujuan saya. Jangan membuat saya punya alasan mencoret namamu dari daftar honorer ya." Isna menggenggam tangannya di atas paha, mencoba menahan gemetar. "Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencoba membantu agar anak-anak tetap belajar." Bu Darnisah memicingkan mata. "Tolong jaga sikap. Kamu bukan siopo-siopa di sini." Kalimat itu menusuk lebih tajam dari yang lain. "Bukan siapa-siapa." Isna keluar dari ruang kepala sekolah dengan langkah berat. Di lorong, ia melihat sekelompok siswa memanggilnya. "Bu Isna, terima kasih tadi ngajarin kami. Seru banget, Bu," ujar Iqbal. Siswa yang terkenal bandel, kini tersenyum cerah. Isna membalas senyum mereka. Di antara semua luka hari itu, sapaan kecil itu jadi obat paling manjur. Malamnya, Isna duduk di kamarnya, di kontrakan kecil dekat pasar. Ia membuka laptop,
dan mengetik jurnal harian pribadinya. Hari ini, aku mulai tahu bahwa dinginnya ruang guru lebih menusuk daripada terik di luar. Kelak, tapi aku juga belajar bahwa satu anak yang tersenyum karena aku, itu cukup untuk membuatku bertahan 1 hari lagi. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ayahnya masuk lagi. Ayah, ada guru atau kepala sekolah yang bermasalah. Kasih tahu ayah. Bisa langsung ayah urus. Isna menarik napas panjang, lalu membalas. Belum. Ya, Isna masih belajar berdiri sendiri. Ia menatap langit malam dari jendela kecil. Meskipun ruang guru itu dingin, tapi ia percayakan datang waktunya, ruang itu berubah. 1 minggu sudah Isna menjalani perannya sebagai guru honorer. Tiap pagi, ia datang lebih awal. Tiap siang, ia pulang paling akhir. Semua itu ia lakukan bukan demi pujian, tapi karena ia tahu, bila tak bisa dihormati karena status, setidaknya ia akan dihargai karena kerja keras. Namun kenyataan tak semudah harapan, kebaikannya di mata beberapa guru justru tampak seperti pencitraan. Senyumnya dianggap sebagai bentuk penjilat. Bahkan kesukaannya memberi waktu ekstra untuk membimbing murid-murid yang tertinggal. Dituduh mengganggu sistem sekolah. Hari itu, saat istirahat kedua, Isna duduk di lorong sekolah bersama 3 murid, Iqbal, Sari, dan Tony. Mereka sedang membahas struktur cerita naratif. Iqbal yang biasanya malas, kali ini terlihat semangat. Bahkan ia berani membaca 1 paragraf cerita pendek dengan percaya diri. Namun, di balik pilar dekat ruang guru, 2 pasang mata sedang mengintai dengan wajah tak senang. Lihat itu, main les-lesan di lorong. Siapa yang suruh? Bisik Bu Leni. Dengan sengit, honorer macam dia. Kalau tadi tegur sekarang, nanti naik kepala. Biar saya urus, balas Pak Wahyu. Keesokan paginya, Isna dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di dalam ruangan itu, sudah ada Bu Darnisah, Pak Wahyu, Bu Leni, dan 1 guru senior lain. Isna duduk dengan hati berdegup. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan. Kami mendapat laporan kamu sering mengumpulkan murid di luar jam pelajaran. Tanpa izin, itu bisa melanggar aturan tata tertib? Ucap Bu Darnisah dingin. Saya hanya membantu mereka belajar, Bu, anak-anak itu. Beberapa dari mereka sudah mulai berubah jadi lebih semangat. Ini sekolah, bukan bimbel. Dan kamu bukan guru tetap. Jangan bertindak sesuka hati. Tukas Pak Wahyu. Nada suaranya tajam. Isna menggenggam tangannya. Saya hanya ingin membantu. Saya tidak punya niat lain. Bu Leni menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu melipat tangan. Kami hanya memperingatkan. Kalau kamu merasa tak cocok dengan sistem di sini, pintu keluar selalu terbuka. Isna menunduk. Dadanya sesak. Namun, ia tetap tak berkata apa-apa. Ia tahu, jika ia berbicara dengan keras, mereka akan memutarbalikkan semua. Di sore hari, saat langit mulai mendung, Isna duduk di kursinya di ruang guru. Ia melihat catatan program kerja sekolah yang tertinggal di meja staf tuh. Rasa ingin tahunya muncul. Ia buka lembar demi lembar. Hingga di halaman tertentu, ia tertegun. Ada rincian penggunaan dana kegiatan OSIS yang tertulis 10 juta. Namun menurut pengakuan siswa yang pernah ia dengar, kegiatan itu hanya berjalan dengan biaya 1 juta saja. Sisanya, hatinya berdesir. Ia tutup berkas itu cepat-cepat, menatap sekeliling. Diam dulu Isna, bisiknya dalam hati. Ini belum saatnya. 2 hari kemudian, saat rapat mingguan guru diadakan, kepala sekolah mengumumkan program Lomba Hari Guru Nasional, sebuah agenda tahunan, yang biasanya hanya formalitas belaka. Kita akan adakan lomba karya tulis antar siswa, pementasan seni, dan bazar makanan. Semua guru bertugas mendampingi, kata Bu Darnisah, sambil membagikan lembar tugas. Saat giliran Isna menerima tugas, ia terdiam sejenak. Tugasnya menjadi koordinator logistik acara. Ia diminta mendata seluruh pengeluaran, pengadaan barang, dan penanggung jawab konsumsi guru dan tamu undangan, tugas yang berat. Tapi justru itu yang membuat mata Isna berbinar. Ia tahu, ini akan membuka jalan untuk mengakses rincian anggaran, bukan untuk membalas, tapi untuk membuka celah menuju keadilan. Tapi tak semua guru senang dengan itu. Wah, guru baru langsung dikasih pegang dana, berani juga Bu Darnisah, sindir Pak Wahyu di ruang guru. Ya, mungkin karena wajahnya lugu, jadi gampang disuruh, timpal Bu Leni sambil tertawa kecil. Tawa mereka tidak lucu, tapi Isna tetap diam. Ia tahu tangan-tangan. Mereka tidak pernah terbiasa melihat ketulusan. Apalagi jika ketulusan itu datang dari seseorang yang mereka anggap tidak setara.
Namun di luar ruang guru, para siswa mulai mengenal sosok Isna yang berbeda. Seorang anak perempuan bernama Naila yang sering menyendiri dan dikenal malas bicara. Mulai mendekat pada Isna di sela jam istirahat. Bu, boleh saya ikut bimbingan juga? Walau saya bukan kelas ibu, Isna mengangguk lembut. Boleh nak, siapapun boleh datang. Tak harus pintar duluan, cukup mau mencoba. Itulah hal-hal kecil yang membuat Isna tetap kuat berdiri. Ia tidak membutuhkan pujian guru. Ia hanya ingin melihat anak-anak itu percaya bahwa sekolah bukan tempat yang menakutkan. Malam harinya, setelah mempersiapkan logistik dan mengoreksi tugas-tugas murid, Isna menatap selembar kertas kosong. Ia menuliskan satu kalimat besar. Ketulusan kadang tak dihargai oleh mereka yang tak mengenalnya, tapi ketulusan selalu punya cara untuk sampai ke hati yang bersih. Isna tahu, suatu hari nanti, semua yang menolak tulus itu akan melihatnya entah lewat kata-kata, entah lewat perbuatan, atau lewat sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan ketika hari itu datang, ia akan tetap diam. Tapi diamnya akan mengguncang. Hujan turun deras sejak pagi. Petir menyambar sesekali, membuat kaca jendela ruang guru bergetar. Beberapa guru memilih tidak datang. Ruangan itu lebih lengang dari biasanya. Namun bagi Isna, hari-hari seperti ini justru terasa lebih tenang. Tak banyak sindiran, tak banyak tatapan tajam. Ia duduk di pojok, mengatur ulang berkas-berkas lomba hari guru yang sudah dikumpulkan siswa. Hari itu ia punya misi baru, mengecek kebutuhan dan catatan logistik dari acara tahan-tahan sebelumnya. Ia diminta menyusun laporan perbandingan anggaran. Sebagai dasar proposal tahun ini, kepala sekolah memberinya izin untuk mengakses arsip sekolah ruangan sempit di lantai 2 yang berdebu, sunyi, dan hampir tak pernah dibuka kecuali saat akreditasi. Isna membuka pintu kayu berderit itu dengan kunci yang diberikan staf tuh. Bau lembab langsung menyeruak. Tumpukan map lusuh memenuhi rak besi yang karatan. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Setelah hampir 2 jam mencari, ia menemukan satu dus besar bertuliskan dokumen BOS dan kegiatan sekolah. Ia duduk di lantai, membuka map satu persatu. Sebagian isinya tak lengkap. Beberapa lembar bahkan robek dan sobekannya terpisah. Tapi satu map berwarna merah mencuri perhatiannya. Di bagian depan tertulis, laporan dana Hari Guru Nasional 3 tahun lalu. Isna mulai membaca pelan-pelan. Namun, matanya segera membelalak saat melihat angka-angka yang tertulis. Total anggaran, 20 juta. Padahal, acara yang berlangsung saat itu berdasarkan cerita siswa senior dan foto dokumentasi hanya terdiri dari satu lomba puisi dan makan. Tumpeng sederhana. Ia lanjut membaca halaman berikutnya. Di sana tertera daftar pengeluaran fiktif. Sewa tenda, padahal acara diadakan di aula sekolah. Sewa sound system padahal milik sekolah. Owner panitia yang sebagian tidak pernah ditugaskan. Tiba-tiba, rasa dingin di ruangan arsip itu bukan lagi karena hujan, tapi karena hawa kenyataan yang mulai menusuk. Dana BOS telah disalahgunakan. Isna memotret halaman-halaman itu dengan ponselnya. Tidak untuk disebar, bukan pula untuk mengancam, tapi untuk menjaga. Jika kelak kebenaran harus dibuka. Malamnya, ia menyalin ulang catatan itu dalam bentuk digital di laptop miliknya. Memberi nama file, Fakta Diam. Sebuah nama yang ia pilih dengan penuh kehati-hatian. Setelah itu, ia duduk termenung lama. Di luar, suara hujan masih deras. Lampu kontrakan kecilnya berkedip sesekali. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari ayahnya masuk. Ayah, bagaimana sekolahmu? Nak, ayah dengar laporan tentang kepala sekolah itu agak bermasalah. Kalau kamu mau, ayah bisa kirim tim untuk audit. Kamu tak perlu takut. Isna membalas dengan kalimat yang sama seperti sebelumnya. Belum? Yah, Isna masih bisa sendiri. Ayahnya tak membalas lagi malam itu. Seperti tahu bahwa anak perempuannya sedang memegang sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar profesi guru. Keesokan paginya, suasana sekolah berubah. Lomba-lomba mulai berjalan. Anak-anak terlihat antusias. Di sisi lain, guru-guru mulai resah. Beberapa dari mereka tahu Isna memegang seluruh kendali logistik. Mereka sadar, angka-angka bisa membuka luka lama. Bu Darnisa memanggilnya secara pribadi. Isna, untuk anggaran, tolong tidak usah terlalu detail dalam laporan. Yang penting rapi dan sesuai template tahun lalu saja. Kamu kan masih baru. Belum terlalu paham, katanya sambil menyodorkan contoh laporan lama. Isna tersenyum. Baik Bu, saya akan pelajari.
dulu ya. Namun dalam hati, ia tahu ia tak akan mengulang kesalahan itu. Laporan fiktif adalah bentuk pengkhianatan terhadap pendidikan itu sendiri. Di antara kesibukan menyusun laporan, Isna terus berinteraksi dengan siswa. Murid-murid semakin nyaman dengannya. Bahkan beberapa wali murid mulai datang ke sekolah hanya untuk berterima kasih semenjak Bu Isna datang. Anak saya jadi lebih semangat belajar, kata seorang ibu kepada Pak Rifki yang mendengar sambil tersenyum. Ruang guru kini tak sepenuhnya dingin. Pak Rifki mulai sering mengajak diskusi soal inovasi pembelajaran. Guru-guru muda lain ikut mendekat. Tapi mereka tetap hati-hati. Karena di satu sisi, tekanan dari guru senior masih kuat. Suatu sore, Isna menerima surat kaleng di lacinya. Isinya tulisan tangan kasar. Berhenti usil. Kalau tidak ingin karirmu berakhir cepat, simpan mulutmu. Sekolah ini bukan tempat main anak kecil yang sok bersih. Isna memegang surat itu lama. Ia tidak menangis, tidak panik, tidak juga membalas. Ia hanya menyimpannya di saku, lalu menatap papan tulis kosong di ruang kelasnya. Dalam benaknya, ia berbisik. Jika diamku bisa membuka jalan perubahan, maka biarkan mereka takut akan diam itu. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Persiapan acara berjalan lancar. Tapi ketegangan di antara guru senior dan Isna makin kentara. Mereka mulai mengawasi setiap langkahnya. Bahkan beberapa staf tuh ikut menjaga jarak. Namun Isna tetap menjalankan tugasnya dengan hati-hati. Ia tahu jalan yang ia pilih bukan jalan aman, tapi inilah jalan yang akan mengubah wajah sekolah ini. Dan ia juga tahu, gelombang besar belum datang, tapi anginnya sudah mulai terasa. Hari itu aula sekolah tampak ramai. Lomba hari guru sedang berlangsung. Dan seluruh siswa serta guru tampak sibuk dengan peran masing-masing. Tenda sederhana didirikan di halaman, panggung kecil dipasang, dan suara tawa anak-anak terdengar sampai keluar pagar sekolah. Namun di balik keriuhan itu, ada satu insiden kecil yang nyaris tak terdengar tapi akan menimbulkan retakan besar. Seorang siswi bernama Naila, kelas AXB, tiba-tiba pingsan di dekat kantin. Isna yang kebetulan lewat segera menghampiri. Wajah Naila pucat, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Tanpa pikir panjang, Isna memapah Naila menuju UKS. Beberapa siswa yang melihat ikut membantu. Tapi anehnya, para guru yang berada tak jauh dari situ hanya melirik tanpa bergerak. Termasuk Bu Leni yang saat itu sedang berdiri bersama Bu Darnisah. "Loh, itu kenapa anak itu?" tanya seorang guru muda. "Ah, mungkin cuma drama biasa. Anak-anak sekarang manja," ujar Bu Leni sambil tertawa ringan. Isna merasa dadanya panas, tapi ia memilih diam. Ia lebih memilih menunggu di UKS, memegang tangan Naila sampai gadis itu sadar kembali. Saat mata Naila terbuka, air matanya jatuh. "Bu, saya nggak kuat. Tiap hari saya diomelin sama Bu Leni. Saya nggak ngerti pelajarannya, tapi nggak berani ngomong. Saya cuma takut," isaknya pelan. Isna terdiam lama. Inilah yang selama ini ia khawatirkan. Sistem yang keras dan penuh tekanan. Bukan hanya mematikan semangat belajar, tapi juga bisa menghancurkan mental anak-anak. Beberapa hari setelah kejadian itu, Isna menulis surat laporan ke kepala sekolah secara pribadi. Isinya, permohonan pembinaan ulang terhadap sistem pembelajaran di kelas XB, terutama terkait tekanan verbal yang dirasakan siswa. Surat itu ia masukkan ke dalam map, disertai kesaksian tertulis dari 3 siswa lainnya yang mengaku mengalami hal serupa. Namun respons yang datang justru mengejutkan. Keesokan paginya, Isna dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kali ini disaksikan langsung oleh Bu Leni, Pak Wahyu, dan 2 staf senior. "Kamu membuat laporan yang isinya tuduhan serius terhadap guru senior di sini," ucap Bu Darnisah dengan suara yang bergetar menahan marah. "Saya tidak menuduh, Bu. Saya hanya menyampaikan keresahan siswa yang saya lihat sendiri efeknya. Saya pikir, sebagai pendidik, kita perlu introspeksi," jawab Isna hati-hati. "Sudah tahu siapa kamu di sini? Hanya guru honorer? Tidak punya pengalaman? Belum setahun kerja," bentak Bu Leni. Wajahnya memerah. Pak Wahyu menyambung, "Kalau semua honorer mulai sok tahu dan menilai kerja kami, bisa rusak sistem sekolah ini." Isna menunduk, tapi kali ini tidak dengan takut. Ia tahu, semakin ia diam, semakin mereka merasa benar. Kalau memang laporan saya salah, bisa dibuktikan lewat dialog terbuka. Ajak siswa,
Biar semuanya jelas. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk memperbaiki. Ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Semua di ruangan itu terdiam. Sesaat. Namun setelah itu, Bu Darnisah berkata dingin. Mulai sekarang, semua aktivitas di luar jam pelajaran, kamu hentikan. Tidak boleh ada bimbingan belajar, tidak ada kumpul siswa, tidak ada kegiatan pribadi apapun tanpa izin langsung dari saya. Baik, Bu. Jawab Isna singkat. Tapi matanya tetap menatap lurus. Tidak takut, tidak tunduk. Petang harinya. Isna duduk sendirian di aula yang sudah sepi. Panggung masih berdiri. Namun dekorasi sudah mulai dilepas. Ia memegang map laporan kegiatan lomba, lengkap dengan seluruh rincian anggaran dan dokumentasi. Pak Rifki datang menghampiri. Duduk di sebelahnya. Kamu oke? Tanyanya. Isna tersenyum tipis. Sepertinya mereka sudah mulai merasa terganggu. Pak Rifki menghela napas. Aku pernah kerja di sekolah lain, sistemnya hampir sama. Tapi kamu beda. Kamu bukan cuma mau ajar, kamu ingin perbaiki. Isna memandang panggung yang kosong, tapi sendirian. Kadang rasanya kayak teriak di tengah hutan, nggak ada yang dengar. Pak Rifki menatapnya dalam. Mungkin memang belum ada yang dengar. Tapi suaramu sudah menggema. Pelan-pelan, orang akan mendengar. Beberapa hari kemudian, surat pemanggilan. Isna, untuk rapat tertutup beredar. Isinya, evaluasi kinerja dan potensi pelanggaran kode etik. Seluruh guru tahu soal itu. Beberapa mulai membicarakannya di belakang. Sebagian senang merasa Isna akhirnya akan dibereskan. Sebagian lainnya mulai merasa tidak nyaman. Mereka yang diam selama ini mulai bertanya dalam hati. Apakah benar semua ini hanya karena satu guru honorer yang ingin membantu siswa? Namun di tengah segala tekanan itu, ada satu hal yang tak disangka. Seorang siswa, Iqbal, datang ke ruang guru bersama beberapa temannya. Mereka menyerahkan selembar kertas, petisi siswa untuk mempertahankan Bu Isna. Ditandatangani oleh lebih dari 100 anak. Sontak ruang guru terdiam. Isna tak tahu siapa yang memulai, tapi yang jelas, suara yang selamat. Ini ya, kira teriak di tengah hutan, mulai didengar. Dan retakan yang tak terlihat itu, kini mulai terlihat jelas. Langit siang itu tidak mendung. Tapi hawa di sekolah seperti menahan hujan badai. Aura tegang terasa sejak pagi menyelimuti ruang guru. Suara tawa biasanya hadir, kini menghilang. Semua tahu, hari ini Isna akan menghadiri rapat evaluasi tertutup bersama kepala sekolah dan 3 guru senior. Surat panggilan rapat itu beredar seperti api yang menyebar di hutan kering. Semua guru sudah tahu alasan rapat itu, meskipun tak ada yang mengatakannya secara langsung. Mereka menyebutnya penertiban, peringatan, atau bahkan secara sinis, pembubaran ego. Di balik pintu ruang kepala sekolah, 4 orang sudah duduk menunggu. Bu Darnisah duduk di tengah, mengenakan blazer merah marun, dan wajah yang tak menunjukkan senyum sedikit pun. Di sampingnya, Bu Leni memeluk map besar berisi dokumen laporan kegiatan. Pak Wahyu dan 1 guru senior lain, Bu Fajar, duduk dengan ekspresi datar ketika pintu dibuka dan Isna melangkah masuk. Waktu seperti berhenti. Silakan duduk, ucap Bu Darnisah tanpa basa-basi. Isna duduk tenang, wajahnya tetap tenang, meski dadanya berdegup cepat. Kami mengundangmu hari ini untuk membahas beberapa pelanggaran yang kamu lakukan selama bertugas sebagai guru honorer di sekolah ini, ujar Bu Darnisah dengan suara yang berat. Pelanggaran seperti apa, Bu? Tanya Isna, lembut. Pertama, kamu mengadakan kegiatan pembelajaran di luar jam pelajaran tanpa izin. Kedua, kamu mengumpulkan data siswa tanpa sepengetahuan sekolah. Ketiga, kamu menyebarkan fitnah terkait keuangan sekolah dan membangun opini yang mengganggu stabilitas sekolah. Jawab Pak Wahyu, seperti membacakan skrip. Isna menunduk sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. Saya tidak pernah menyebarkan fitnah, yang saya kumpulkan adalah fakta. Semua berdasarkan data dan dokumen dari ruang arsip sekolah sendiri. Tidak ada satupun yang saya buat-buat. Suasana mendadak kaku. Bu Leni langsung menyambar. Kamu menuduh kami mencuri dana berdasarkan tumpukan map berdebu yang bahkan sudah tidak bisa divalidasi lagi? Berani sekali kamu. Isna menarik napas dalam. Lalu, ia mengeluarkan 1 map berisi printout laporan keuangan, salinan foto dokumentasi kegiatan, serta kesaksian siswa yang ikut lomba tahan-tahan sebelumnya. Ia menyusun semuanya rapi di atas meja. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi kalau hari ini saya diadili karena menyampaikan kebenaran,
Maka izinkan saya bicara sampai selesai. Mata Bu Darnisah menyipit. Apa maksudmu? Ishna berdiri. Suaranya tetap tenang. Namun getarannya begitu terasa. Selama ini saya diam. Saya dihina. Dipanggil anak baru yang tak tahu diri. Saya ditertawakan saat mengajar anak-anak dengan cara yang saya yakini bisa membuat mereka mencintai belajar. Saya dilarang bimbingan, dilarang mendengar keluh murid. Tapi saya tetap bertahan karena saya percaya guru sejati itu mengajar dengan hati, bukan hanya mengikuti jam dan aturan, tapi menyentuh jiwa anak-anaknya. Cukup, potong Bu Darnisah. Wajahnya mulai memerah. Namun Isna tetap melanjutkan. Saya tidak pernah meminta hak istimewa, meski saya bisa saja melakukannya. Saya punya cukup alasan untuk membela diri dengan cara yang lebih kuat. Tapi saya menahan diri, karena saya ingin jadi guru bukan anak pejabat yang main kuasa. Suasana tiba-tiba membeku. Bu Leni menatap tajam. Apa maksudmu? Ishna menatap. Mereka lurus, tanpa gentar. Ayah saya kepala dinas pendidikan provinsi. Namanya Bapak Hendra Widakdo. Detik itu juga, wajah semua orang di ruangan itu berubah, pucat, tegang. Seperti tersambar petir tanpa suara. Pak Wahyu langsung menoleh ke Bu Darnisah. Bu Fajar menurunkan tangannya dari dagu. Bahkan Bu Darnisah terlihat kehilangan kata-kata. Isna melanjutkan pelan, namun tajam. Tapi sejak saya masuk ke sekolah ini, saya tak pernah menyebutkannya. Karena saya ingin melihat sejauh apa sekolah ini menilai seseorang dari kerja kerasnya, bukan dari siapa orang tuanya. Keheningan melingkupi ruangan. Saya sudah cukup lama diam, tapi hari ini saya tidak bisa diam lagi, karena apa yang kalian sebut sebagai pelanggaran hanyalah upaya saya menjaga integritas, dan kalian menyebutnya fitnah. Hanya karena kalian takut cermin yang saya bawa terlalu jujur. 2 jam setelah pertemuan itu, kabar menyebar ke seluruh sekolah. Bu Isna itu anak kepala dinas provinsi, bisik seorang guru ke guru lainnya. Sumpah, jadi selama ini dia diam aja gila. Pantes dia nggak takut sama Bu Darnisah. Ruang guru berubah menjadi tempat bisik-bisik panik. Guru-guru senior mulai saling pandang. Beberapa staf tuh mencoba menghapus jejak keterlibatan mereka dalam pengeluaran dana fiktif. Pak Rifki hanya duduk diam di ruang guru. Ia menghela napas, lalu tersenyum kecil. Sampai akhirnya, mereka tahu siapa yang selama ini mereka permainkan. Namun Isna tidak langsung membalas. Ia tetap datang ke sekolah seperti biasa keesokan harinya. Ia menyapa siswa-siswa seperti tak ada yang terjadi. Ia tetap mencatat nilai, menegur anak-anak yang tak mengerjakan tugas, bahkan tetap membuatkan kopi untuk petugas kebersihan. Tapi yang berubah adalah semua mata kini memandangnya dengan cara berbeda. Mereka tak lagi memanggilnya honorer, sok pintar. Kini mereka menyebutnya Bu Isna, yang diamnya membuat semua terguncang. Ruang guru kini sunyi, bukan karena kosong, tapi karena semua yang ada di dalamnya mendadak bungkam. Wajah-wajah yang biasanya menyeringai puas saat melihat Isna dipanggil kepala sekolah, kini menunduk kaku setiap kali Isna lewat. Perubahan itu datang tak pelan. Sejak kabar bahwa Isna adalah anak kepala dinas pendidikan provinsi menyebar, semua orang seperti tersadar bahwa selama ini mereka bermain-main dengan api dan kini tangan mereka terbakar diam-diam. Pagi itu, suasana menjadi lebih dingin dari biasanya. Beberapa guru senior tampak tegang. Bu Leni tampak terus mondar-mondir di lorong, memeriksa lemari arsip. Pak Wahyu terlihat gugup saat membuka laci mejanya, lalu menyobek beberapa kertas dan menyembunyikannya di kantong jaket. Tak lama kemudian, mobil hitam berplat dinas berhenti di halaman sekolah. Dari dalamnya keluar 2 orang berseragam rapi membawa map tebal dan ID card bertuliskan Inspektorat Pendidikan, Kepala Sekolah. Bu Darnisah, yang awalnya hanya mendengar suara deru mesin dari ruangannya, langsung keluar dan wajahnya pucat ketika melihat tamu-tamu itu. Selamat pagi, kami dari Inspektorat. Sesuai surat tugas, kami akan melakukan audit mendadak dana BOS dan kegiatan sekolah 3 tahun terakhir, ucap salah satu petugas. Bu Darnisah mencoba tersenyum. Audit? Hari ini? Ya Bu, ada laporan masuk dari masyarakat, dan kami diminta menindaklanjuti segera. Wajah guru-guru di ruang guru mulai panik. Isna hanya duduk diam. Ia tidak tersenyum, tidak pula puas, tapi dari sorot matanya terlihat bahwa hari itu adalah hari kejujuran diuji. Audit dimulai dari ruang TU, lalu menuju ke ruang kepala sekolah.
Petugas membawa setumpuk berkas dan mulai membandingkan. Dokumen laporan kegiatan dengan data pembelian dan dokumentasi nyata, selisih angka muncul. Data fiktif mulai terbongkar. Honor panitia yang disebutkan tidak pernah diterima guru yang bersangkutan. Bukti, pembelian barang ditemukan tidak sesuai dengan pengadaan di lapangan. Beberapa guru dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Bu Leni dan Pak Wahyu. Mereka mulai berputar-putar dalam jawaban, tapi semakin mereka berusaha mengelak, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa mereka tahu dan ikut menyetujui kebijakan fiktif tersebut. Pak Rifki dipanggil juga, tapi ia dengan jujur mengatakan bahwa sejak awal melihat kejanggalan, hanya tak tahu bagaimana cara menindak. Ketika giliran Isna dipanggil, ia menyerahkan semua dokumen hasil pengamatannya. Semua ini saya kumpulkan karena saya ingin sekolah ini lebih bersih. Saya tidak ingin jabatan ayah saya digunakan untuk mengancam siapapun. Tapi saya percaya, sistem yang bersih bisa dimulai dari tindakan kecil. Ujarnya tenang. Petugas mencatat dan mengangguk. 2 hari kemudian, berita besar menyebar. Bu Darnisah dinonaktifkan sementara untuk pemeriksaan lanjutan. Pak Wahyu dan Bu Leni dikenai sanksi disiplin dan akan dimutasi ke sekolah lain dengan pengawasan ketat. Beberapa guru senior yang sebelumnya ikut mengejek Isna, kini diam 1000 bahasa. Mereka tak lagi punya keberanian untuk sekadar menatap matanya. Bahkan staf tuh yang pernah meloloskan laporan palsu, kini sibuk membersihkan dokumen dengan harapan bisa memperbaiki citra. Namun Isna tetap sama. Ia masih datang pagi, duduk di meja kecilnya, membuka laptop, menyusun rencana pembelajaran. Tetap menyapa siswa dengan senyum. Tidak ada aura kemenangan. Karena sejak awal, tujuannya bukan menjatuhkan melainkan mengubah. Di tengah semua kegaduhan itu, ada momen kecil yang paling menyentuhnya. Sore itu, seorang ibu datang ke sekolah. Bajunya sederhana, wajahnya letih. Bu Isna, tanyanya di depan pagar sekolah. Isna menghampiri. Saya ibunya Naila. Anak saya cerita semuanya tentang bagaimana ibu bantu dia, bagaimana ibu berani berdiri untuk anak-anak. Terima kasih, Bu. Saya nggak pernah bayangkan masih ada guru yang begitu peduli. Isna hanya tersenyum, lalu memegang tangan ibu itu. Saya hanya melakukan apa yang semestinya dilakukan, Bu. Air mata ibu itu menetes. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena harapan. Sejak kejadian audit, Dinas Pendidikan mulai melakukan pembinaan serius ke sekolah. Guru-guru diberi pelatihan ulang tentang integritas dan transparansi. Kepala sekolah sementara ditunjuk dari pihak luar yang bersih rekam jejaknya. Ruang guru mulai berubah. Bukan hanya cat dinding yang diperbarui, tapi suasana batinnya. Isna mulai diminta menjadi pembicara dalam rapat staf. Ia diberi ruang untuk menyampaikan ide. Bahkan beberapa guru muda mulai mencontoh caranya membimbing murid dengan pendekatan empati. Dan yang paling mengejutkan, petisi siswa untuk menjadikan Isna sebagai guru tetap diterima oleh pihak sekolah. Malam itu, Isna menulis di jurnal kecilnya. Mereka dulu bilang, aku hanya bayangan. Tapi sekarang, bayangan itu tumbuh menjadi cahaya. Bukan untuk menyilaukan, melainkan untuk menerangi ruang-ruang yang dulu disembunyikan. Ia menutup bukunya, menatap langit malam, dan berbisik, kebenaran memang lambat, tapi saat ia datang, tak ada yang bisa menolaknya. Hari itu, sekolah mengadakan apel khusus. Kepala sekolah sementara Bu Ranti mengumumkan sejumlah perubahan penting dalam tata kelola dan kultur sekolah. Pagi itu juga, seluruh guru dan staf diwajibkan hadir, termasuk Bu Leni dan Pak Wahyu, yang akan menerima keputusan resmi mutasi. Langit di atas sekolah mendung, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Di tengah lapangan, ratusan siswa berdiri rapi. Di sisi panggung, Isna berdiri bersama Bu Ranti. Ia tak tahu kalau hari itu akan menjadi hari di mana suaranya akan diberi tempat. Bukan hanya di ruang kelas, tapi di hadapan seluruh warga sekolah. Dalam beberapa bulan terakhir, sekolah ini mengalami tantangan yang cukup dalam. Tapi dari situ pula, kita belajar bahwa kejujuran dan keberanian adalah 2 hal yang tidak bisa ditawar dalam dunia pendidikan. Ujar Bu Ranti dengan suara lantang. Semua mata menatapnya. Dan karena itu, kami memberi penghargaan kepada seorang guru yang telah menunjukkan integritas, kesabaran, dan keberanian untuk menjaga nilai-nilai pendidikan di sekolah ini. Isna tersentak. Bu Ranti menoleh padanya sambil tersenyum. Silakan Bu Isna. Langkah Isna naik ke panggung terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena hari itu,
Seluruh luka yang pernah ia telan kini akan keluar dalam bentuk suara. Ia berdiri, memandang ke arah ratusan pasang mata murid, guru, staf, bahkan tukang kebun dan petugas kantin. Kemudian, ia bicara. Beberapa bulan lalu, saya datang ke sekolah ini sebagai guru honorer. Saya tidak dikenal, saya tidak dihargai, bahkan saya direndahkan. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Bukan karena saya tak mampu, tapi karena saya dianggap tidak punya nama, tak punya posisi, tak punya kuasa. Ia menarik napas, lalu menatap barisan guru. Saya memilih diam, karena saya tahu, terkadang diam adalah jalan menuju perubahan yang lebih kuat. Tapi saya juga percaya, diam bukan berarti menyerah. Diam saya adalah bukti bahwa kebenaran tidak harus teriak. Ia hanya perlu waktu. Sebagian siswa mulai menitikkan air mata. Bahkan beberapa guru menunduk. Pak Wahyu menggenggam map mutasi yang baru ia terima. Tangannya bergetar. Bu Leni tampak menahan sesak. Matanya basah, meski ia mencoba tetap tegak berdiri. Isna melanjutkan. Dan hari ini, saya ingin katakan satu hal. Saya bukan datang ke sini untuk membalas. Saya datang untuk membuka jalan. Untuk setiap guru muda yang pernah merasa tidak cukup. Untuk setiap siswa yang pernah merasa suara mereka tidak penting. Dan untuk setiap ruang sekolah yang pernah gelap karena ketidakadilan. Selesai berbicara, tepuk tangan pecah di seluruh lapangan. Suara yang dulu ditenggelamkan kini bergema. Beberapa siswa bersorak. Bu Isna! Bu Isna! Isna hanya tersenyum. Ia tidak merasa menang. Tapi ia tahu, hari itu adalah hari di mana keadilan berdiri di tengah panggung bukan sebagai ancaman, tapi sebagai cahaya. Setelah apel selesai, Bu Leni mendekatinya perlahan. Untuk pertama kalinya, bukan dengan sindiran atau sinisme, tapi dengan mata yang basah dan suara yang patah. Saya minta maaf, Isna. Saya salah. Saya terlalu lama memakai kuasa untuk menutupi rasa takut. Takut disingkirkan, takut kalah oleh yang muda. Isna menatapnya. Saya tidak pernah ingin menang, Bu. Saya hanya ingin semua anak-anak ini belajar dari guru yang mereka hormati. Bukan karena pangkat, tapi karena ketulusan. Bu Leni mengangguk. Tangisnya pecah. Ia berlalu dalam diam, tapi dengan langkah yang jauh lebih ringan di ruang guru. Suasana berubah total. Pak Rifki tersenyum sambil menghampiri Isna. Kamu tahu nggak, waktu kamu bicara tadi, aku nahan air mata. Kamu ngerubah sekolah ini. Enggak, cuma sistemnya, tapi jiwanya. Isna tersenyum kecil. Kalau aku bisa mengubah satu ruang, maka aku percaya bisa mengubah yang lainnya. Di penghujung hari, saat semua sudah pulang, Isna berdiri sendiri di kelas XB. Ia menatap bangku kosong, papan tulis yang mulai memudar, dan dinding yang pernah penuh ejekan yang kini dipenuhi karya puisi anak-anak. Ia berbisik pelan. Ayah, terima kasih karena engkau membiarkan aku belajar sendiri. Karena hari ini, aku tahu bahwa berdiri di atas kaki sendiri lebih kokoh daripada dibantu tongkat kekuasaan. Sementara di ruangan dinas, sang ayah Bapak Hendra Widagdo membaca laporan evaluasi dari inspektorat dan mendapati nama putrinya disebut berkali-kali. Ia tersenyum. Anakku bukan cuma jadi guru, dia sudah jadi suara bagi mereka yang tak berani bersuara. Sudah sebulan sejak apel besar itu, sekolah tampak jauh berbeda. Suasana ruang guru tidak lagi dipenuhi bisik-bisik penuh curiga, tapi diskusi ringan tentang metode belajar, kurikulum tematik, dan lomba-lomba baru. Bahkan papan pengumuman yang dulu hanya memuat informasi rutin, kini dipenuhi karya siswa, puisi, cerpen, lukisan, dan slogan-slogan pendidikan. Isna berjalan menyusuri lorong dengan membawa setumpuk kertas ujian. Ia tidak tergesa. Setiap langkahnya kini disapa, bukan hanya oleh siswa, tapi juga oleh para guru yang dulu mencibirnya. Bu Isna, kopi hari ini saya yang buat ya, kata Bu Fajar, yang kini sering duduk bersamanya, membahas kurikulum berbasis karakter. Bu Isna, boleh saya gabung ke program bimbingan sore itu? Murid-murid mulai antusias belajar lagi, tanya Pak Rifki. Semua terasa seperti mimpi. Tapi Isna tahu, ini bukan sulap, ini hasil dari luka yang dipeluk, dari amarah yang dikendalikan, dan dari suara yang tidak dipaksakan, tapi dijaga waktu di ruang kepala sekolah. Bu Ranti mengundang seluruh guru ke pertemuan rutin bulanan. Mulai bulan depan, kita akan luncurkan program sekolah bersih integritas. Saya ingin Bu Isna memimpin tim kecil untuk menyusun rencana.
ucapnya sambil tersenyum. Isna sempat terdiam, tapi semua mata di ruangan itu kini menatapnya bukan sebagai guru honorer, melainkan sebagai sosok pemimpin yang dihormati. Dengan senang hati, Bu, jawab Isna akhirnya. Program itu akan mencakup pelatihan etika guru, transparansi dana kegiatan, serta forum rutin curhat siswa semacam ruang terbuka, agar suara mereka bisa didengar tanpa takut. Sekolah harus kembali ke fitrahnya, ujar Isna saat menyusun kerangka kerja. Bukan sekadar tempat menghafal, tapi ruang yang aman bagi tumbuhnya karakter. Di sisi lain, proses mutasi Bu Leni dan Pak Wahyu masih berlangsung. Tapi menjelang kepindahannya, Pak Wahyu menemui Isna secara pribadi. Ia duduk di taman kecil dekat lapangan voli. Wajahnya lebih tirus, dan matanya tidak lagi sombong. Saya dulu merasa paling benar, katanya tanpa basa-basi. Tapi, kamu membuat saya sadar. Guru bukan soal senioritas, tapi soal siapa yang punya keberanian menjaga nurani. Isna tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Saya akan pindah minggu depan. Tapi sebelum itu, saya ingin minta maaf. Bukan karena takut pada ayahmu, tapi karena saya akhirnya bisa melihat kamu memang guru dalam makna yang sesungguhnya. Isna menjabat tangannya. Selamat jalan, Pak. Saya percaya semua orang bisa berubah. Bahkan yang pernah melukai, bisa menjadi pelindung di tempat baru. Sementara itu, siswa-siswa semakin antusias. Program bimbingan belajar sukarela, yang dulu dilarang, kini menjadi kegiatan resmi sekolah. Bahkan beberapa siswa yang dulu pemalu, seperti Naila, mulai aktif menulis puisi dan tampil membaca karya mereka setiap Jumat pagi. Saya nggak takut lagi, Bu. Soalnya, sekarang saya tahu suara saya penting, kata Naila, tersenyum malu-malu. Isna tak bisa menyembunyikan haru. Di ruang kelas yang sama yang dulu penuh ketakutan kini, tumbuh keberanian kecil dari bibit-bibit yang pernah disiram air mata pada suatu malam. Isna pulang lebih larut dari biasanya. Di teras kontrakannya, ia menemukan amplop putih tertempel di pintu. Tanpa nama pengirim, di dalamnya secarik surat tulisan tangan, "Terima kasih, sudah mengguncang kami dengan diam. Semoga sekolah ini tak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga tempat bertumbuh." Seseorang yang dulu pernah meremehkanmu. Isna menatap surat itu lama. Bukan karena ingin tahu siapa pengirimnya, tapi karena ia tahu sebuah perubahan telah benar-benar terjadi. Bahkan pada mereka yang tidak pernah menyapanya sekalipun. Di hari Sabtu terakhir bulan itu, Dinas Pendidikan datang ke sekolah untuk memberikan piagam sekolah inspiratif tahun ini. Ayah Isna ikut hadir, tapi ia hanya duduk di bangku belakang. Tak ingin menarik perhatian, selesai acara, ia menghampiri Isna yang sedang merapikan kursi. Kamu tidak pernah minta bantuan ayah, tapi sekarang ayah yang minta maaf karena sempat ragu bahwa anak ayah bisa berdiri setegak ini. Isna tersenyum. Kalau waktu itu ayah bantu, mungkin aku takkan jadi seperti sekarang. Mereka berpelukan singkat. Lalu Isna kembali ke pekerjaannya. Ia tahu, masih banyak yang harus dilakukan. Sekolah ini belum sempurna, tapi kini ia tak lagi sendiri. Kini ia bukan hanya guru honorer. Ia adalah bagian dari cahaya yang mengubah sekolah ini. Hari itu, hujan turun lembut. Langit tampak kelabu, tapi tidak suram. Pepohonan di halaman sekolah bergoyang pelan ditiup angin, seperti mengangguk dalam tenang. Di aula sekolah, sebuah acara sederhana namun penuh makna digelar. Perpisahan guru honorer menjadi guru tetap. Isna berdiri di panggung kecil. Di depannya duduk para guru, siswa, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan. Beberapa wali murid juga turut hadir. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada karpet merah, tapi kehangatan dalam ruangan itu cukup untuk menyalakan harapan. Bu Ranti, kepala sekolah sementara, membuka acara dengan suara yang bergetar. Dulu saya datang ke sekolah ini dengan banyak catatan merah, tapi di tengah kerumitan itu, saya melihat satu hal yang memberi saya harapan. Seorang guru muda yang tidak hanya mengajar dengan otak, tapi dengan hati dan keberanian yang tak banyak dimiliki orang-orang seusianya. Semua mata menoleh ke Isna. Beberapa murid mulai menyeka air mata. Isna lalu diberi waktu untuk berbicara. Ia berdiri tenang, membawa kertas kecil berisi catatan yang ia tulis semalam. Ketika pertama kali saya datang ke sekolah ini, saya hanya membawa satu hal, keinginan untuk menjadi guru yang bisa diingat, bukan karena pangkat, tapi karena pengaruh. Suasana aula sunyi, suara hujan yang turun di atap seolah ikut mendengar.
Saya tidak menyangka perjalanan ini akan seberat itu. Dihina, dicibir, dianggap remeh adalah makanan sehari-hari. Tapi saya tidak marah karena saya tahu setiap orang bertindak berdasarkan ketakutannya sendiri. Isna berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Yang saya pelajari dari semua ini adalah kita tidak bisa mengubah dunia dalam sehari, tapi kita bisa memulainya dari satu ruang kelas, dari satu senyum murid, dari satu sikap jujur saat menyusun laporan. Beberapa guru tampak tertunduk. Ada yang menitikkan air mata. Bu Fajar menggenggam tangan Bu Leni yang duduk di sebelahnya. Mereka tak berkata apa-apa, tapi hati mereka mengakuinya. Dan hari ini, saat saya resmi diangkat menjadi guru tetap, saya tidak ingin menjadi sosok yang ditakuti karena punya nama. Saya ingin tetap jadi Isna, guru biasa yang pernah diam, tapi kini memilih bersuara untuk kebaikan. Tepuk tangan pecah. Tangisan pun tak tertahan. Bahkan Pak Rifki yang duduk di belakang mengusap matanya berkali-kali. Setelah acara usai, banyak siswa mengerumuni Isna. Bu Isna, kami bikin buku untuk Ibu. Kumpulan puisi dari teman-teman, kata Naila. Menyerahkan buku tipis dengan sampul. Warna biru langit bertuliskan, suara yang kami temukan. Isna membuka halaman pertamanya. Kalau bukan karena Ibu, kami tidak tahu bahwa kami berhak didengarkan. Ia menutup buku itu perlahan, memeluk Naila, dan menangis. Kali ini bukan karena terluka, tapi karena sembuh. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari Dinas Pendidikan diterima sekolah. Bu Ranti diangkat sebagai kepala sekolah definitif. Salah satu alasan kuatnya adalah karena berhasil mengubah wajah sekolah melalui pendekatan kolaboratif dan bersih. Dalam satu sesi diskusi staf, Bu Ranti berkata, sumber perubahan terbesar sekolah ini bukan datang dari saya, tapi dari keberanian satu orang yang dulu hanya dianggap bayangan. Mereka semua tahu siapa yang dimaksud. 3 bulan berlalu. Program sekolah bersih integritas menjadi rujukan dinas. Sekolah lain mulai meniru sistem yang dibangun Isna, ruang aspirasi siswa. Pelaporan terbuka, kegiatan, dan forum refleksi guru. Nama Isna mulai dikenal, bukan hanya di kota itu. Ia diminta menjadi pembicara di seminar-seminar kecil. Tapi, ia selalu menolak undangan besar. Aku masih punya janji dengan murid-muridku. Mereka butuh aku di sini, ucapnya kepada ayahnya. Bapak Hendra. Suatu malam, ayahnya mengangguk penuh bangga. Kamu membuatku belajar ulang tentang arti menjadi pendidik. Dan pada suatu sore, di bawah pohon mangga di belakang sekolah, Isna duduk menghadap murid-murid kelas 9. Mereka sedang menulis surat untuk masa depan mereka sendiri. Sebuah proyek kecil yang ia buat agar anak-anak itu percaya pada harapan. Seorang murid bertanya, Bu, kenapa ibu nggak pernah marah? Meski dulu sering dihina. Isna tersenyum, lalu menjawab, karena waktu itu, yang paling aku butuhkan bukan pembelaan, tapi keyakinan bahwa diamku akan menemukan suaranya sendiri. Langit sore berubah jingga, angin meniup lembaran kertas, dan anak-anak tertawa kecil. Di saat itulah Isna tahu, perjalanannya sudah tiba di pelabuhan yang indah. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena ia telah mengubah luka menjadi cahaya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk siapapun yang pernah merasa tak berharga. Dan sejak saat itu, nama Isna bukan lagi sekadar seorang guru honorer, menjadi lambang keberanian yang lembut. Suara yang dulu ditenggelamkan, kini menjadi nyala yang tak padam.